Saudara, saat ini kita akan belajar satu hal, yaitu tentang potensi yang maksimal. Dan kita akan baca dalam Matius 25 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-29. Matius 25 ayat 19 sampai 29. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Oke, bisa dibantu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam. Yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Haleluya. Saudaraku, ini adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus yang menggambarkan bagaimana Tuhan itu memberikan potensi kepada banyak orang. Dan setiap orang itu harus menjalankan, mengembangkan potensi yang diberikan Tuhan kepadanya. Dan kita lihat ada 3 jenis manusia di situ. 2 jenis, yang pertama itu adalah orang yang menjalankan talentanya dan kemudian mengembangkan talentanya sehingga kemudian tuannya itu mendapat keuntungan. Yang satu lagi adalah satu orang yang menyembunyikan talenta yang dititipkan oleh tuannya. Talenta itu adalah milik tuannya. Dan kemudian talenta itu disembunyikan sehingga dia tidak mendapatkan untung. Dan Tuhan marah kepada hamba yang seperti ini. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan talenta atau potensi itu? Potensi atau talenta adalah sesuatu kesempatan atau sebuah kemampuan yang bisa dikembangkan sebenarnya. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu talenta yang dapat dikembangkan, potensi yang dapat dimaksimalkan dalam hidup kita. Nah saudara, ternyata di dalam cerita itu ada talenta atau potensi yang dikubur. Tolong diklik. Ada talenta yang terkubur. Dan potensi yang terkubur itu seakan-akan sebenarnya tidak sama saja dengan tidak ada. Potensi yang terkubur itu tidak ada gunanya seperti tidak ada sama sekali. Dan ini tentu adalah sebuah kerugian.
adalah sebuah hal yang pemborosan. Karena sebuah talenta yang diberikan kemudian dikuburkan saja, padahal seharusnya talenta yang terkubur itu digali kemudian dikembangkan. Ini sebuah talenta diberikan Tuhan kepada hambanya, ini malah dikubur saudaraku. Dan Tuhan kita itu tidak senang dengan segala jenis pemborosan. Dan juga talenta yang diberikan kepada kita, potensi yang diberikan kepada kita itu harus kita kembangkan. Dan Tuhan tidak senang apabila talenta, apabila potensi, apabila bakat, apabila karunia yang diberikan kepada kita itu malah kemudian menjadi sebuah hal yang tidak berarti. Dan itu adalah sebuah pemborosan. Dan Tuhan tidak suka dengan pemborosan-pemborosan yang seperti itu. Tolong diklik. Oke, nah saudara, kita lihat bahwa setiap orang itu sebenarnya punya potensi. Semua orang. Di dalam cerita tadi diceritakan ada 3 orang, bukan? Dan 3-tiganya itu dapat potensi, dapat talenta. Kita yakin bahwa kalau dalam cerita itu ada 15 orang, semua akan diberi. Setiap orang itu diberikan potensi. Semua orang diberikan potensi. Cuma banyak orang yang tidak tahu atau tidak sadar bahwa dirinya itu punya potensi. Contoh yang paling ekstrim mungkin adalah orang-orang yang hidup di daerah-daerah yang terpencil, daerah-daerah yang di pedalaman. Dia tidak mengerti, dia tidak tahu bahwa dalam dirinya itu sebenarnya ada potensi-potensi yang tersimpan. Tapi mereka tidak sadar, saudara. Mereka tidak sadar. Baik, kita bisa bayangkan enggak? Saudara, sebenarnya mungkin di suku-suku yang terpencil itu, yang jumlahnya begitu banyak, itu mungkin ada orang-orang yang sebenarnya memiliki talenta-talenta yang luar biasa. Memiliki potensi-potensi yang luar biasa. Tapi mereka tidak tahu itu. Sehingga kemudian talenta itu tidak sempat dikembangkan, tidak sempat dimaksimalkan, dan tidak sempat menjadi keuntungan buat banyak orang dan buat Tuhan. Karena dia tidak mengerti, karena dia tidak sadar bahwa dalam dirinya ada potensi yang sangat besar. Bisa bayangkan saudaraku? Di antara puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu atau mungkin jutaan orang yang hidup di pedalaman-pedalaman itu. Mungkin ada calon-calon ilmuwan sebenarnya yang tidak mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Dan tentu saja inilah sebuah kerugian yang besar, saudara. Andai saja mereka tahu bahwa mereka memiliki kesempatan itu. Dan caranya adalah dengan mengenal. Caranya adalah dengan mencoba dan belajar. Maka disitulah kemudian kita akan tahu potensi apa yang ada dalam diri kita. Saudaraku, kita tahu seorang pemusik bernama Beethoven. Kenapa dia menjadi mengenal atau menemukan potensi yang begitu hebat. Seorang jenius yang luar biasa. Yang walaupun dalam keterbatasan fisik karena dia kehilangan pendengarannya. Tetapi dia masih bisa menciptakan karya-karya yang luar biasa. Karena apa? Karena dia menemukan satu alat musik, piano. Bayangkan kalau bakat yang besar dalam dirinya itu. Tetapi dia tidak sempat, tidak pernah bertemu dengan alat musik apapun. Apa yang terjadi dengan potensinya? Ya tentu saja. Dia tidak akan sadar dengan potensinya. Dan potensi itu terbuang dengan sia-sia. Saudaraku, dalam kehidupan kita, juga kita perlu mengerti bahwa begitu banyak potensi yang Tuhan berikan kepada kita. Titipkan kepada kita supaya itu bisa dikembangkan dan kemudian menjadi keuntungan bagi banyak orang dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Klik. Saudara, kita lihat begitu banyak kecerdasan atau potensi yang ada dalam diri seorang manusia. Begitu banyak. Seorang cendekiawan atau seorang yang peneliti itu menceritakan ada begitu banyak kecerdasan. Dan seorang yang bernama Howard Gardner itu menceritakan ada 9 sedikitnya. Ada kecerdasan-kecerdasan yang luar biasa. Dan kecerdasan-kecerdasan ini dimiliki oleh manusia. Ada kecerdasan natural, yang naturalistik, yang bisa menguasai alam, mengerti tentang fauna, flora, segala macam. Dia gampang sekali ngerti. Ada orang seperti itu. Ada orang yang cerdas bermusik. Kalau dia bermain musik, dia lebih gampang dari orang lain. Dia diberikan potensi seperti itu. Ada yang kecerdasan atau potensinya adalah tentang logika, matematis. Dia begitu gampang cepat untuk mengerti matematik. Tidak semua orang seperti itu.
Tapi ada orang yang diberikan kecerdasan juga seperti itu. Ada yang diberikan kecerdasan eksistensial, yaitu orang yang mencari makna. Untuk apa sih kita ada? Untuk apa tujuan semuanya diciptakan? Dia memikirkan dan dia menemukan tujuan dari keberadaan begitu banyak hal. Dan ada interpersonal, ada intrapersonal, bergaul dengan orang lain. Kemudian juga kecerdasan atau kepotensi linguistik yang pandai menulis, pandai bicara. Ada kecerdasan kinestetik atau berolahraga. Kecerdasan kekuatan jasmani, bakat potensi jasmani. Sehingga banyak atlet-atlet. Kemudian juga ada kecerdasan spesial. Spesial itu adalah orang yang bisa membayangkan sesuatu sehingga kemudian dia bisa melukis, dia bisa menggambar, dia bisa membayangkan banyak hal, imajinasi yang luar biasa. Ini kecerdasan-kecerdasan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Ya tentu saja kita tidak hanya memiliki satu kecerdasan, tetapi ada campuran-campuran kecerdasan yang ada dalam hidup kita sehingga lahirlah orang-orang yang berbisnis dengan sukses. Orang-orang yang menjadi atlet tapi kemudian juga jadi pengusaha. Orang yang jadi dokter tapi kemudian juga jadi bisnismen. Sehingga kemudian potensi-potensi itu membuat orang menjadi maksimal dalam kehidupannya. Mampu berbuat banyak hal. Potensi itu diberikan Tuhan kepada kita dan kita perlu mengenal potensi apa yang ada dalam diri kita. Klik. Saudara, setiap orang mungkin memiliki potensi yang berbeda-beda. Tidak semua orang jadi atlet. Tidak semua orang jadi dokter. Tidak semua orang jadi ilmuwan. Ada bermacam-macam dan ini adalah satu hal yang sangat indah. Kalau kita renungkan saudara, hebat sekali Tuhan itu. Dia berikan kecerdasan, potensi-potensi kepada setiap orang dengan cara berbeda-beda, dengan begitu bervariasi, sehingga tercipta kehidupan yang begitu indah dan seimbang. Untuk bisa saling membantu, untuk bisa saling menolong, dan masing-masing memaksimalkan potensi yang ada dalam dirinya. Dan itu luar biasa. Dan kita tidak perlu kecewa dan kecil hati apabila kita memiliki potensi yang berbeda dengan orang lain. Tidak perlu kecewa dan tidak perlu ingin untuk menjadi sama dengan orang lain. Tuhan memberikan kepada kita potensi yang unik sesuai dengan rencananya dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Albert Einstein pernah berkata, setiap orang itu jenius. Tetapi apabila satu kali kamu ketemu dengan seekor ikan yang tentu saja pandai berenang, dan kemudian ketika kita bertemu dengan seekor ikan dan kemudian kita menghakimi dia, menilai dia dengan caranya dia naik pohon. Dan kemudian kita terapkan kepada dia bahwa kamu tidak bisa naik pohon. Maka selama-lamanya dia akan merasa dia makhluk yang sangat bodoh. Karena tidak mampu naik pohon. Itu yang Albert Einstein katakan. Ketika kita ingin jadi sama dengan kemampuan orang lain. Kita jadi merasa miskin. Kita merasa tidak bisa apa-apa. Kita merasa kalah dengan orang lain. Kita iri dengan orang lain. Padahal ikan itu bisa berenang dan tidak perlu bisa naik pohon. Setiap orang diberikan potensi yang unik. Agar kita bisa hidup saling melengkapi, saling menolong, saling memperkaya satu dengan yang lain. Dan kemudian kita bisa hidup memuliakan nama Tuhan. Klik. Saudara, jadi kita lihat bahwa potensi itu diberikan Tuhan kepada kita dan kita harus perlu untuk menemukan, saudara, potensi kita itu apa. Adalah sangat rugi apabila kita memiliki potensi tapi kita tidak tahu. Sampai akhirnya kita seperti seorang yang diberikan satu talenta dan kemudian terkubur selama-lamanya. Dan tidak berguna sama sekali. Sama saja dengan Tuhan tidak menyimpan talenta sama sekali. Padahal dia sudah menyimpan itu dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu menemukan potensi apa yang ada dalam diri kita. Caranya adalah coba banyak hal. Banyak hal yang baru. Siapa tahu apa yang belum kita lakukan justru itu potensi kita. Karena itulah kita perlu berani mencoba banyak hal yang baru. Masak dengan resep yang baru. Berdagang hal yang baru dengan cara yang baru.
bermain musik, apapun yang belum pernah kita lakukan. Coba lakukan dan temukan. Siapa tahu ada potensi-potensi yang tersembunyi yang belum ditemukan. Saudaraku, pada masa pandemi ini kan banyak karyawan yang kemudian kena PHK. Tetapi kita membaca berulang kali bahwa ketika seseorang kena PHK dan kehilangan pekerjaannya, dia malah menemukan potensi yang sebenarnya. Dan kemudian dia menjadi pengusaha yang sukses dengan berbagai jenis usaha, saudara. Karena apa? Karena dia di PHK. Dan kemudian dia terpaksa harus mencari, ya terpaksa, saudaraku. Dia dipaksa untuk mencari dan berusaha untuk kreatif. Dan disitulah dia menemukan potensi yang sebenarnya. Jadi saudaraku, kita perlu menemukan dan kemudian mengembangkan potensi kita. Ketika kita menemukan potensi kita, kita akan merasa enjoy dan nyaman ketika melakukan itu. Mungkin itu adalah salah satunya. Bahwa itu adalah passion kita, bahwa itu adalah potensi yang ada dalam diri kita. Kemudian kita lihat hasil-hasil yang sudah kita lakukan. Hasilnya seperti apa? Kalau hasilnya baik, mungkin itu adalah potensi kita. Dan kemudian kita bertanya kepada orang lain. Bagaimana ketika aku nyanyi? Dan jangan cuma tanya satu orang, saudaraku. Tanya ke banyak orang. Karena ketika kita tanya kepada banyak orang, kemudian kita akan mendapat input. Oh benar, ketika kamu nyanyi, ketika kamu masak, ketika kamu bikin kue. Wah, luar biasa sekali. Jangan tanya satu orang, tanya ke beberapa orang. Dan apabila ada peneguhan dari banyak orang, saudaraku, kita harus mulai sadar ada potensi yang sebenarnya bisa kita kembangkan dalam hidup kita. Saya percaya dalam masa-masa yang sulit seperti ini, banyak orang akan menemukan potensi-potensi karena dipaksa oleh keadaan. Tapi kita tentu saja tidak perlu sebenarnya dipaksa oleh keadaan. Ayo kita belajar, mencari hal-hal yang baru, banyak baca buku, supaya ide-ide itu keluar. Dan kemudian kita banyak mencoba hal-hal yang baru. Dan kita akan menemukan potensi-potensi yang selama ini terkubur dalam diri kita sendiri. Oke, klik. Saudara, jadi ketika kita menemukan potensi itu, maka kita harus mengembangkannya. Bukan hanya menyimpannya, bukan hanya menguburnya, tetapi harus dikembangkan. Klik. Nah, saudara, kita tahu bahwa Tuhan menyimpan potensi dalam diri kita dan sebenarnya kita tidak bisa menduga potensi sebesar apa yang ada dalam diri kita kecuali kita mengembangkannya. Kita tidak tahu, saudara. Kita harus mengembangkannya, barulah di situ kita bisa melihat. Satu hal yang perlu kita tahu bahwa alam semesta diciptakan itu begitu dahsyat, begitu besar, begitu tidak terbatas. Dan saya pernah bertanya, beberapa puluh tahun lalu saya bertanya, Tuhan, kenapa sih Tuhan ciptakan alam semesta itu kok gede-gede banget gitu? Begitu jutaan tahun cahaya ke sana. Itu pun belum sempat ketemu ujungnya, karena terlalu luas dan terlalu besar. Dan saya sempat bertanya, Tuhan, buat apa? Tetapi kemudian ada satu hal yang Tuhan berikan kepada saya adalah manusia diberi kesempatan sejauh itu. Kalau tidak, buat apa Tuhan ciptakan begitu besar? Kita nggak ngerti. Kita tidak akan bisa tahu. Tetapi Tuhan memberikan potensi dalam hidup kita. Itu sebuah kemungkinan yang begitu besar. Sejauh itu. Dan saudaraku, kita kan tidak mengerti. Kita tidak mengerti dan pengertian kita itu cuma terbatas seperti itu. Tetapi ternyata potensi itu jauh begitu besar. Sangat luar biasa. Dan potensi kita itu dibatasi oleh cara kita berpikir, cara kita tahu, cara kita belajar. Itulah yang membatasi potensi kita. Tetapi sebenarnya potensi yang disediakan oleh Tuhan itu tidak bisa kita bayangkan batasnya seperti apa. Begitu besar, begitu luar biasa. Saudaraku, waktu saya SMA, pernah ada seorang guru yang bertanya, mungkinkah membelah bulan dari bumi? Wah, ini apa juga, pertanyaan apa ini?
Dan kemudian guru itu berkata bahwa kita tahu sinar laser. Sinar laser adalah sinar yang bisa menembus bahkan benda yang paling keras di dunia, yaitu intan. Dengan laser, bus begitu. Intan pun bolong, saudaraku. Intan pun menjadi berlubang karena begitu hebatnya laser. Dan apabila, kata dia, kamu bisa menciptakan sinar laser dengan berbahan sinar ronsen atau sinar X, kamu pacu dengan alat tertentu, dan kemudian kamu bisa menghasilkan sinar laser yang dari bahan sinar X, maka kamu bisa membelah bulan dari bumi dengan sinar itu, katanya. Dan kemudian guru itu bertanya, apakah kamu percaya? Saudara, begitu banyak hal yang sebenarnya potensi yang luar biasa. Dan pikiran kita itu yang membatasi potensi kita sendiri. Dan kreativitas kita, ketekunan kita, itu akan memperluas potensi kita. Karena itu saudara, jangan pernah mematok aku tidak bisa. Jangan merasa bahwa kita tidak bisa apa-apa, kita miskin dengan potensi. Coba banyak hal dan temukan potensi yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sangat luar biasa. Oke, klik. Saudara, potensi yang sudah ditemukan saat ini itu begitu luar biasa. 25 tahun terakhir terjadi terobosan-terobosan yang sangat luar biasa hebat di dunia teknologi. Orang-orang pergi ke luar angkasa untuk bertamasya. Itu satu hal yang tidak bisa dibayangkan sama sekali. Orang-orang bekerja dimanapun. Kita ibadah seperti ini. 25 tahun yang lalu tidak terbayang bahwa kalau ada pandemi kita bisa ibadah seperti ini. Tidak terbayang sama sekali. Tetapi dalam waktu 25 tahun terakhir terjadi ledakan potensi yang sangat luar biasa. Saudaraku, apakah kita bisa bayangkan 25 tahun yang akan datang, potensi seperti apa yang akan kita temukan? Satu hal yang sangat luar biasa dan akan lebih banyak lagi potensi yang sangat besar. Saudaraku, yuk ketika hal itu terjadi, biarlah kita ada di dalam pergerakan itu. Setiap manusia kemudian menemukan potensinya yang luar biasa. Oke, klik. Saudaraku, untuk menemukan potensi kita seringkali membutuhkan seorang mentor, seorang pembimbing, seorang pelatih yang mengarahkan kita kepada potensi-potensi yang belum kita temukan. Dilatih, diajar. Seperti seorang Helen Keller. Helen Keller adalah seorang yang dilahirkan dengan keadaan buta, bisu, dan tuli. Seorang perempuan. Apalagi yang bisa ditemukan, apalagi yang bisa dikembangkan dalam seorang perempuan yang seperti ini. Tapi ternyata ada potensi besar dalam dirinya. Dan itu ditemukan oleh seorang mentor, seorang guru namanya Anne. Dan Anne ini melihat walaupun keterbatasan fisik yang dimiliki oleh Helen Keller, dia melihat ada potensi besar di dalam diri Helen Keller. Sehingga dilatihnya begitu besar. Begitu hebat dengan ketekunan, dengan tekad, dengan semangat, dengan keyakinan yang luar biasa. Sehingga Helen Keller kemudian menjadi sarjana dengan lulus dengan status magna cum laude. Dan itu luar biasa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Seorang lain bernama Thomas Alva Edison. Ada satu potensi besar dalam dirinya. Kita tahu dia disebut sebagai penyihir yang ajaib. Karena apa? Karena begitu banyak penemuan-penemuan yang ditemukan sama dia. Tapi tahukah kita bahwa ketika dia bersekolah, dia disuruh pulang oleh gurunya. Kamu mikir yang aneh-aneh, kamu mikir yang macam-macam. Dan dia disuruh pulang. Karena dianggap anak aneh. Sampai ibunya melihat bahwa ini adalah potensi yang sangat besar. Kemudian dia dilatih oleh ibunya sendiri. Menjadi seorang Thomas Alva Edison yang kita kenal saat ini. Saudaraku, kenapa Yusuf dikirim dari rumah Yakub ke seorang yang bernama Potifar? Kenapa bukan orang lain? Potifar adalah seorang kepala pengawal raja. Pimpinan dari pengawal raja. Dan tentunya dia memiliki satu disiplin yang kuat. Dia memiliki pengaruh yang luar biasa. Yusuf
diproyeksikan oleh Tuhan, direncanakan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang luar biasa. Dan untuk itu dia butuh seorang mentor. Kemudian Yusuf diberikan seorang mentor, namanya adalah Potifar. Dia dibentuk seperti itu. Kadang-kadang kita perlu tunduk kepada seseorang yang mengajar kita, mengarahkan kita, memotivasi kita, bahkan memaksa kita untuk melakukan sesuatu agar potensi yang ada dalam diri kita itu terbentuk. Atau mari kita belajar untuk lebih rajin membaca buku, lebih rajin mencoba, lebih rajin bertanya kepada banyak orang, saudara. Supaya kita menemukan sebenarnya potensi apa yang ada dalam diri kita. Banyak mencoba hal yang baru. Tapi kadang-kadang juga kita itu tidak menemukan seseorang seperti itu. Maka pada saat itulah kita perlu belajar untuk membentuk diri kita sendiri dengan semangat, dengan keyakinan bahwa Tuhan menyimpan sebuah talenta dalam diri kita yang harus kita temukan. Dan disitulah kita belajar. Dan kita kembangkan diri kita. Sekarang ini banyak, saudaraku, kita bisa melihat, belajar dari banyak hal, dari YouTube, ya dari medsos, banyak hal sekali. Satu sumber yang hampir bisa dikatakan tidak terbatas untuk bisa belajar apapun, untuk bisa mengembangkan apapun. Apalagi hari ini, masa pandemi, waktu-waktu begitu kosong, tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Mungkin ini waktunya untuk kita bisa belajar lebih banyak. Sehingga ketika pandemi ini berlalu, kita sudah memiliki lebih banyak hal yang bisa kita lakukan karena potensi yang sudah kita asah selama ini. Oke, klik. Dan tentu saja libatkan Tuhan. Karena dia pemilik potensi itu. Alkitab tadi katakan bahwa 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta itu adalah milik dari Sang Tuan yang dititipkan kepada hamba-hambanya. Dan tentu saja kita bisa datang lagi kepada Tuhan untuk bisa mengembangkan potensi itu. Kita tahu kisah di dalam Yohanes 1 ayat 41 sampai 42. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya. Dan Andreas berkata kepada Simon, kami telah menemukan Mesias. Karena Andreas sudah ketemu dengan Yesus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang Simon dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Ini mentor luar biasa. Yesus melihat Simon, yang bagi banyak orang Simon adalah seorang yang tidak punya pendirian. Seperti buluh yang terkulai, terbawa angin kemana angin bertiup. Dia tidak punya pendirian, dia bingung untuk jadi apa dirinya. Sampai kemudian dia bertemu dengan seorang mentor besar, Yesus Kristus. Dan kemudian guru besar itu berkata kepada Simon, engkau Simon, aku tahu dalam dirimu ada batu karang yang kuat. Dan itulah namamu nanti. Engkau akan disebut Kefas, Petrus, batu karang. Saudaraku, libatkan Tuhan. Karena Tuhan yang tahu potensi apa yang ada dalam diri kita. Berdoa, cari Tuhan, libatkan Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Ketika bertemu dengan Tuhan, begitu banyak orang menemukan potensi yang besar. Kita tahu seorang yang bernama Abraham, yang tinggal di Ur-Kasdim. Kalau saja dia tidak bertemu dengan Tuhan, dia tidak akan menjadi siapapun, kecuali seorang yang tinggal di Ur-Kasdim. Kita tahu seorang yang bernama Musa, seorang yang dibuang di sungai Nil. Tuhan melihat dan Tuhan tahu, Tuhan punya rencana, ada potensi besar dalam diri Musa. Kenapa Musa yang dipilih? Karena ada potensi dalam diri Musa dan Tuhan tahu itu. Tuhan tahu. Dan kita juga tahu seorang yang bernama Simson, seorang yang penuh dengan kelemahan. Karakter yang seringkali dicontohkan sebagai karakter yang gagal. Tetapi Tuhan melihat di dalam karakternya yang lemah itu ada potensi besar dalam dirinya. Dan ketika Simson bertemu dengan Tuhan, dia masih bisa melakukan sesuatu yang besar
dengan potensi yang Tuhan simpan dalam dirinya. Kita tahu seorang yang bernama Daud. Seorang gembala yang dilupakan, tapi Tuhan lihat dia. Maka dipanggilnya Daud untuk diurapi oleh Samuel dan menghancurkan Goliat. Menjadi pemimpin besar yang nanti akan melahirkan Mesias. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu siapa kita. Dan kita juga tahu seorang yang bernama Daniel. Tuhan tahu potensi apa yang ada dalam dirinya, bukan? Sehingga kemudian ketika dia dibuang ke Babel, dia tetap dipimpin oleh Tuhan. Karena Tuhan punya rencana menyingkapkan begitu banyak hal melalui kehidupan Daniel. Kita juga tahu seorang yang bernama Petrus tadi. Engkau Simon, tapi engkau akan jadi Petrus. Tuhan tahu apa yang ada dalam diri kita. Libatkan Tuhan. Saudaraku, bisa bayangkan orang-orang tadi, orang-orang besar, pahlawan-pahlawan iman tadi. Kalau mereka tidak ketemu dengan Tuhan, siapa mereka? Demikian juga dengan kita. Hal yang terbesar, potensi yang besar akan kita temukan apabila kita terhubung dengan Tuhan, sang pemilik semua potensi itu. Dan kita akan mengembangkan semua potensi yang kemudian kita menjadi orang-orang yang berarti di hadapan Tuhan. Oke, klik lagi. Saudaraku, keahlian atau potensi yang kemudian dilatih itu kan menjadi sebuah keahlian kan. Dan keahlian itu seringkali dipakai Tuhan untuk menjadi salah satu pintu berkat. Ada orang yang bisa bikin lontong. Dan dia bisa membuat lontong yang begitu enak. Disukai oleh banyak orang. Dan Tuhan bisa membuat keahliannya itu untuk menjadi pintu berkat buat dia. Keahlian atau potensi yang sudah dikembangkan itu nanti akan menjadi pintu berkat buat kehidupan kita sendiri dan juga buat kehidupan orang lain. Bayangkan saudara, ada potensi dalam diri kita. Kemudian potensi itu dikembangkan menjadi sebuah keahlian apapun juga itu. Apapun juga itu. Dan itu kemudian bisa menjadi berkat buat diri kita. Karena memang itu tujuan Tuhan menciptakan atau memberikan potensi dalam diri kita. Tetapi kemudian itu juga menjadi berkat untuk orang lain. Klik. Karena itu saudaraku, ketika satu kali kita menemukan potensi itu, maksimalkan berkat itu. Maksimalkan potensi itu. Dengan cara apa? Dengan cara dipakai, dengan cara jadi berkat untuk orang lain. Itu adalah potensi yang maksimal. Itu potensi yang maksimal. Coba klik sekali lagi. Saudara, kemampuan atau keahlian kita itu harus kita kemudian pergunakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ada orang yang kita tahu punya talenta nyanyi misalnya. Ketika dia menyanyi, kita mendengar suara Tuhan yang berbisik lembut melalui suaranya. Kadang-kadang kita temukan orang seperti itu. Dan saudaraku, ketika kita minta, ayo dong, kamu nyanyi solo ya nanti. Dan kemudian orang ini nanya, enggak lah, nanti saya disebut sombong gitu loh. Ada banyak orang saudaraku yang bisa melakukan sesuatu, tapi kemudian dia merasa bahwa kalau aku lakukan, waduh, nggak enak lah. Saya nanti disebut sombong. Saudaraku, seekor Raja Wali tidak bisa disebut sombong karena dia terbang. Iya kan? Dan dia tidak bisa disebut rendah hati karena dia tidak terbang. Kalau saja Raja Wali yang mampu untuk terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya tidak pernah terbang, maka ayat itu tidak akan pernah ditulis, bukan? Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ayat ini ditulis karena Raja Wali terbang. Dia tidak takut disebut sombong. Karena itu adalah hutang dia sebenarnya. Potensi yang diberikan Tuhan kepada dia. Untuk kemudian dia terbang. Dan demikian juga potensi yang ada dalam diri kita. Itu sebenarnya ada sesuatu hutang kita untuk dikembangkan lebih banyak.
Dan kemudian tampilkan kepada banyak orang untuk jadi berkat. Tentu saja kita menjaga hati. Motivasi tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Kalau bisa nyanyi, ayo nyanyi. Kalau bisa main musik, ayo main musik. Kalau bisa sampaikan renungan, ayo sampaikan renungan. Kalau bisa melakukan banyak hal yang baik, ayo tampilkan itu. Dan jadikan berkat buat banyak orang dan juga buat diri kita sendiri. Jadi berkat yang besar. Sebab untuk apa tujuannya Tuhan memberikan potensi kepada kita? Coba klik sekali lagi. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, berbuat baik. Tuhan memperlengkapi kita dengan potensi, dengan keahlian, dengan bakat, dengan karunia. Untuk kita bisa berbuat baik. Yang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya. Ayo, mari kita kembangkan potensi kita dan kemudian jadikan itu berkat. Untuk diri kita sendiri dan juga buat untuk orang lain dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Klik. Saudara, ilmu, keahlian, bakat, karunia, kekayaan, itu adalah potensi yang sudah dikembangkan menjadi hal yang seperti itu. Dan potensi yang besar itu hanya akan berarti ketika dilaksanakan atau dilakukan atau dimanfaatkan. Seorang yang pandai, seorang yang tahu banyak hal, itu belum jadi berkat hanya karena dia tahu. Dan begitu banyak potensi dalam dirinya, bukan? Karena dia begitu banyak yang dia tahu. Pengetahuan, keahlian, semua dia tahu dalam dirinya. Tapi dia tidak berbuat apa-apa. Maka sebenarnya potensi itu tidak menjadi maksimal. Jadi potensi akan menjadi maksimal ketika dikeluarkan dalam diri kita. Potensi yang besar. Bukan berarti ketika kita memasukkan sesuatu dalam diri kita. Nggak ada gunanya. Itu akan menjadi sangat berarti kalau dikeluarkan dari dalam diri kita. Pengurapan yang kita terima itu nggak ada gunanya. Ya, kecuali ketika pengurapan itu mengalir keluar. Apapun yang masuk dalam diri kita, itu belum jadi dampak, bukan? Kecuali kalau kita membagikannya kepada orang lain. Potensi akan menjadi lebih maksimal dengan membagikannya kepada orang lain. Dan inilah tujuan Tuhan buat hidup kita, bukan? Memberikan potensi kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita, dan kemudian ketika potensi itu diasah menjadi potensi yang lebih besar, maka itu akan menjadi dampak apabila kita membagikannya kepada orang lain. Klik. Saudara, kita lihat potensi yang terlatih itu dapat menciptakan wibawa, pengaruh, dan dampak. Kita melihat, saudaraku, orang-orang yang sudah mengasah, melatih potensinya, orang-orang itu nanti akan punya pengaruh besar. Apapun itu. Mungkin berupa kepandaian. Orang yang pandai mendidik orang, orang itu akan dihormati. Dan kemudian juga keahlian. Dia pandai membuat sesuatu. Dia juga akan mendapat posisi, wibawa, pengaruh ketika dia berbicara kepada orang lain. Demikian juga dengan kekayaan. Kita tahu, saudaraku, bahwa orang-orang kaya itu lebih didengar daripada orang-orang miskin. Kita terima kenyataan itu. Saya tidak berbicara soal orang miskin. Tapi saudaraku, orang-orang siapapun juga yang memiliki keahlian apapun, bukan cuma kekayaan, itu bisa memiliki pengaruh. Lah pokoknya mah lamun hayang neangan nyieun lepet, tanya si aci eta, itu pengaruh. Dan itu kalau potensi kita asah, itu bisa jadi berkat, itu bisa jadi pengaruh. Jabatan juga demikian. Karena itulah Yusuf harus jadi raja. Kenapa Yusuf tidak menolong orang Israel ketika dia jadi anak Yakub aja? Dia belum punya potensi itu, dia belum punya pengaruh itu. Dia harus diangkat jadi raja. Bagaimana caranya? Diasah potensinya
Kemudian ketika dia sudah mengasah potensinya, sekarang dia punya pengaruh yang besar. Dan itu yang terjadi dalam hidup kita. Apapun potensi kita, kembangkan dengan baik. Ada orang-orang yang pandai bikin roti, saudara. Sekarang dia itu menjadi mentor untuk banyak orang. Secara online. Melatih bikin roti. Dan orang-orang melihat dia, walah ini orang ini adalah orang yang pandai sekali bikin roti. Dan orang-orang pengen ikut kursus dengan dia. Bayarnya mahal. Tapi tetap aja ikut kursus. Kenapa? Pengaruh. Satu potensi yang kemudian dikembangkan menjadi maksimal. Dan kemudian dia bagikan kepada orang lain. Itu sangat luar biasa. Oke, klik. Saudara, perlu kita renungkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala hal yang baik. Semuanya. Dan Tuhan itu sumbernya. Tuhan itu selalu memancarkan hal yang baik. Tidak pernah Tuhan melakukan hal yang sia-sia. Tidak pernah. Semua yang dia lakukan pasti punya dampak. Apapun juga. Yang Tuhan lakukan tidak pernah kosong. Yang Tuhan lakukan pasti ada dampak. Bahkan saya berpikir begini, saudara. Kalau Tuhan satu kali bercanda pun, pasti orang-orang kena dampaknya. Karena Tuhan itu sumber yang sangat luar biasa. Dari dirinya memancar hal-hal yang luar biasa. Dan setiap orang yang bersentuhan dengan dia, itu diberkati apapun yang Tuhan lakukan. Jadi saudaraku, semua yang Tuhan lakukan pasti ada tujuannya. Tidak pernah Tuhan lakukan sesuatu tanpa tujuan. Pasti ada tujuannya. Dan tujuannya adalah untuk menjadi dampak, untuk menjadi pengaruh, untuk menjadi satu hal yang lebih baik daripada sebelumnya. Semua yang Tuhan lakukan, karena dia adalah sumber semuanya. Saudaraku, pernahkah kita berpikir, kenapa Tuhan berikan potensi kepada kita? Tentu saja bukan tanpa tujuan. Dia pasti punya tujuan itu. Dia pasti punya tujuan. Dan karena itulah kita perlu mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita yang disimpan Tuhan dengan sebuah tujuan. Untuk mengembangkannya, untuk menjadi seorang yang memiliki keahlian, dan kemudian kita bisa jadi berkat untuk orang lain. Klik. Roma 11 ayat 36, tujuan terakhirnya adalah sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Haleluya. Segala sesuatu dari Dia. Semua dari Dia. Satu hal, apakah kita pernah sadar bahwa potensi yang ada dalam diri kita itu adalah talenta yang disimpan Tuhan dari Dia. Dengan menyadari itu, kita tentu lebih bijak bagaimana memperlakukan potensi yang ada di dalam diri kita. Karena kita tahu itu dari Dia. Segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Haleluya. Oleh Dia. Bukan kita, oleh Dia. Dan kepada Dia. Potensi yang diberikan Tuhan kepada kita itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Dan tujuannya adalah bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, mari kita sadar bahwa dalam diri kita itu ada harta yang Tuhan simpan dalam bejana tanah liat ini. Dan itu adalah potensi, itu adalah talenta, itu adalah karunia, itu adalah pengurapan. Dan kita perlu mengembangkannya, kembalikan kepada Dia, menjadi kemuliaan bagi namanya. Klik. Saudaraku, ada seorang yang bernama Emma. Dia menikah dengan suaminya yang bernama Bombek, yang disebut Erna Bombek. Erna ini adalah seorang yang memiliki bakat untuk menulis dengan ceria. Sehingga kemudian dia menulis begitu banyak buku tentang keluarga, tentang kehidupan, dengan cara-cara yang humor, dengan cara-cara yang ceria.
Dan kemudian dia juga menjadi seorang wartawan, dia juga menjadi seorang presenter di TV di Amerika yang begitu digemari karena ceria, karena humor. Ya, dan dia itu memberikan potensi semuanya itu untuk melakukan apa yang dia tahu dia bisa. Sehingga kemudian dia lakukan banyak hal itu. Sampai tahun 96 kemarin dia dipanggil Tuhan. Karena komplikasi ketika ginjalnya yang sakit keturunan itu, karena sakit keturunan di ginjalnya, dioperasi dan kena komplikasi dan dia pulang ke rumah Bapa. Satu kali saudaraku, Elma pernah bilang, ketika aku berdiri di hadapan Tuhan di akhir hidupku, aku berharap bahwa tidak ada sedikit pun talenta yang tersisa. Dan aku dapat berkata, aku sudah menggunakan semua yang kau berikan kepadaku. Wow. Ini hebat sekali. Luar biasa. Hebat. Saya lihat video-video dia. Dan bagaimana cara dia berbicara itu penuh dengan kesadaran, inilah panggilan dia. Wajahnya penuh keceriaan. Dia tahu panggilannya. Dia tahu potensi yang ada dalam dirinya. Yang diberikan Tuhan kepada dia, dia tahu tanggung jawab itu. Sehingga dia menulis kata-kata itu. Ketika aku pulang ke rumah Tuhan, aku tidak ingin ada talenta yang masih tersisa. Sehingga kemudian di hadapan Tuhan aku dapat berkata kepadanya, aku sudah menggunakan semua yang kau berikan kepadaku. Wow. Haleluya. Saat ini saudaraku, mari kita memeriksa hidup kita. Jangan pernah merasa bahwa kita lebih lemah dari orang lain karena tidak memiliki bakat. Temukan bakat itu. Tuhan pasti menyimpan bakat itu. Tuhan pasti memberikan talenta itu di dalam kehidupan kita semuanya, masing-masing semuanya. Jangan menjadi tawar hati dan kecewa ketika kita cuma menemukan satu talenta dalam hidup kita. Kembangkan itu. Kembangkan itu. Dan itu nanti akan berbuah-buah. Nanti akan bertambah banyak. Betapapun sederhananya potensi itu, kita bisa kembangkan menjadi sesuatu yang besar. Kita bisa kembangkan menjadi sesuatu untuk kemuliaan bagi namanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Oleh Dia. Dan akhirnya kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.